Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan sebuah alat yang telah saya kerjakan sebagai tugas akhir saya. Modul ini merupakan modul RTU SCADA yang menggunakan protokol komunikasi Modbus TCP/IP yang dirancang untuk mampu berkomunikasi secara wireless. Pertama-tama saya akan menunjukkan bagian-bagian dari RTU terlebih dahulu. Pertama kita lihat bagian dalamnya dulu. Jadi kita buka. Nah, kita mulai dari yang atas di sini. Ini ada LCD OLED dan yang di bawahnya ini adalah sensor PZM 004T yang akan membaca besaran tegangan. Ini sensornya, tegangan, arus, cosby, dan daya pada grup beban pertama. Oh ya, untuk konfigurasi LCD OLED di sini ini diubah komunikasinya dari komunikasi SPI menjadi I2C. Untuk perubahannya ada di belakang dari PCB LCD OLED ini sendiri. Kemudian pada bagian kanan di sini adalah soket untuk sensor arus YHDC SCT013. Nah, untuk sensornya di sini soketnya itu berupa jack audio di sini. Lah, untuk menghubungkannya tinggal mencolokkan seperti ini lah, karena dari sensornya sendiri itu ujungnya berupa jack audio. Oke, di sini disediakan sebanyak 7. Jadi sensor IHDC SCT013 ini digunakan untuk membaca arus dari beban grup 2 hingga grup 8. Oke, kemudian pada bagian tengah di sini adalah bagian dari PCB atau sistem minimum ya. Nah, pada PCB ini terdapat dua mikrokontroler utama. Yang pertama itu ESP8266 yang letaknya itu ada di sini. Jadi ini pemasangannya tinggal ngelepas atau dipasang lagi. Terus ada lagi yang di sini ini Atmega 328P AU yang tipe SMD ya. Oke, sebentar kita pasang terlebih dahulu untuk ESP-nya. Terus di sini ada beberapa resistor yang digunakan untuk keperluan pembacaan dari sensor arus ya DC SCT013 tadi. Kemudian di sini ada dua buah relay yang nantinya digunakan untuk kode fungsi coil status pada alamat register 00001 dan yang bawah ini 0002. Oke, mungkin sudah cukup untuk melihat bagian dalamnya. Oke, sebelum kita mencoba kinerja dari RTU ini, jadi kita pasang terlebih dahulu pengawatan yang ada di RTU ini. Oke, pertama kita hubungkan bebannya terlebih dahulu yang akan terhubung dengan relay. Berhubung saya sekarang tidak sedang di kampus ataupun di laboratorium, jadi di sini menggunakan beban seadanya saja. Kebetulan di sini ada beban yang bisa kita gunakan yaitu panci listrik yang tertulisnya itu kalau nggak salah 600 watt di bagian bawahnya sini. Terus di sini ada lampu yang nanti kita bisa coba gunakan untuk mengontrol. Oke, yang pasti untuk netralnya ya di sini bagian netral yang ketiga ini untuk netral dari RTU-nya di sini. Nah, untuk yang dua di sini itu bebas mau pakai fase apa saja, beda fase ini juga bisa. Kemudian setelah kita hubungkan netralnya, lalu kita hubungkan
dengan bebannya. Jadi beban ini kita dapatkan netralnya. Sebentar. Kemudian untuk fasanya dari ini beban panci elektrik itu kita dapatkan di sini ya. Oh sorry, untuk panci listrik ini kalau nggak salah 250. Saya tadi menyebutkan 600 watt ya, tapi 250. Terus kemudian fasanya dari panci ini tadi kita hubungkan pada relay 1. Jadi nanti kita coba untuk mengontrol berdasarkan daya maksimum ya. Terus fasa dan netralnya sudah terhubung, kita tinggal hubungkan beban yang satunya yaitu lampu. Jadi di sini untuk lampunya kita hubungkan di sini, dan oh ya, ini lampunya kita hubungkan di relay yang kedua yaitu alamat 0002. Terus untuk netralnya saya hubungkan bagian bawah tadi yang ketemu netralnya dari panci listrik. Oke, kemudian untuk sumber dari RTU ini sendiri membutuhkan fasa dan netral. Saya hubungkan netralnya dulu, belum saya masukkan ke sumber. Terus ini untuk fasanya saya hubungkan di sini. Terus yang satunya kita hubungkan, kita kopel di sini. Ya. Oh ya, ini untuk klemnya kita pasang di fasanya ya. Fasanya saja di sini. Oke, ya ini satu kabel. Oke. Dengan demikian RTU sudah siap untuk dinyalakan. Oke, sekarang kita nyalakan terlebih dahulu RTU-nya. Sini saya hubungkan dengan sumber dulu. Oke, ya ini sudah menyala. Kita tunggu terhubung. Kita lihat untuk IP-nya, IP-nya 4362 belakangnya. Oke, kita buka software Muskanya. Kemudian kita connect. Kemudian untuk IP-nya kita masukkan 192.168.43.62. Oke, di sini sudah. Kemudian untuk portnya 502. Nah, kita klik OK. Oke, ini sudah terhubung dan coil status kita gunakan ini hanya 2 panjangnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa relay 1 yang di sini ini LED indikator ini menandakan bahwa relay 1 menyala, dan daya yang terbaca di sini adalah 242. Maaf, ini agak blur. Oke, ini saya gelapkan dulu. Nah, ini 243. Oke. Kemudian relay 1 ini menyala. Kita bisa lihat juga di sini bahwa panci elektriknya LED indikatornya menyala warna orange. Ini menandakan bahwa pancinya menyala dengan daya yang dikonsumsi yaitu sekitar 240-an watt. Kemudian di sini pada software Mujikan ini bisa kita lihat alamat 0002 itu masih mati. Untuk alamat 0002 ini kita bisa kontrol mati atau hidupnya dari software Mujikan ini, atau bisa dari tampilan Wonderware yang sudah saya sediakan. Nah, nanti di akhir video mungkin kita bisa coba dengan software Wonderware yang sudah saya siapkan secara sederhana. Kali ini ini untuk relay yang 0001 ini dia menyala karena sekarang masih menunjukkan pukul 17.20. Nah, untuk setting programnya di sini ini dia menyala
mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Nah, nanti ketika jam 10 malam dia otomatis mati sendiri. Dan ketika jam 5 pagi dia otomatis akan menyala sendiri. Oke, kemudian kita lihat, kita coba kontrol dulu yang beban 2 yaitu lampu. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih on, kemudian kita pilih oke, update. Oke, di sini lampunya sudah menyala. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini lampunya sudah menyala. Terus kita coba matikan lagi. Kita klik 2 kali, kita pilih off, kemudian kita pilih update. Oke, di sini lampunya sudah mati. Kemudian ke kode fungsi selanjutnya yaitu input status. Di sini memonitoring tombol yang ada di lapangan, yaitu push button yang terdapat pada RTU di sini ya. Ini diharapkan nanti bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya untuk memonitoring saklar yang ada di lapangan itu sedang ditekan atau tidak. Jadi bisa digunakan untuk mengevaluasi kalau saklar di lapangan itu sudah menyala tapi beban di sini itu masih mati, itu apa yang salah, itu mungkin bisa dikembangkan nanti di penelitian selanjutnya. Nah, pada software MUJIScan di sini itu nilainya 1 dan yang kedua itu nilainya 1. Itu menandakan bahwa push buttonnya itu tidak ditekan. Karena di sini pada program menggunakan input pull up. Jadi ketika saya tekan, maka pada software MUJIScan akan berubah menjadi 0. Itu yang alamat 0. Kemudian saya tekan dua-duanya, maka pada tampilan MUJIScan akan menjadi 0 juga. Oke. Kemudian pada kode fungsi selanjutnya yaitu holding register. Di sini ada 9 panjangnya holding register yang kita gunakan. Oh, tidak, panjang semuanya ada 6. Ada 6 alamat holding register yang bisa kita gunakan. Holding register ini semacam seperti cloud atau penyimpanan lah ya, yang bisa kita gunakan, tapi penyimpanan ini berupa angka saja. Nah, pada holding register yang pertama di sini, ini nanti kita bisa di penelitian ini digunakan untuk mengatur daya maksimalnya. Oke, nanti kita coba pada pemberian nilai daya maksimum pada holding register ini. Pertama ke fungsi selanjutnya dulu, yaitu ke input register. Di input register di sini itu menunjukkan data-data pembacaan dari RTU ini. Jadi untuk yang pertama itu tegangan dan seterusnya. Untuk pengalokasian datanya kita bisa lihat di bab 3 laporan saya halaman 81 ini, tabel 3.5. Nah, di situ ada penjelasan relay di alamat berapa, tegangan di alamat berapa, dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke MUJIScan. Nah, di sini pada alamat 1 itu kan tegangan. Terlihat tegangannya itu 230,40. Itu sama seperti yang ditunjukkan pada RTU. Oke, di sini kita lihat di RTU menunjukkan 231. Nah, di situ juga 231 tadi ya. Sekarang 230,9. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke itu yang holding register ya tadi ya. Yang holding register kita akan mencoba mengontrol ini panci elektrik ini, yang di sini indikator LED-nya itu sedang menyala. Nah, kita coba kontrol ini dengan memberikan daya maksimum. Oke, di sini terbaca bahwa dayanya itu 243. Ya, di sini terlihat bahwa datanya itu terbaca. Oke, saya besarkan lagi terlebih dahulu. Nah ya, ini untuk LED ini kelihatan ya, ini panci elektriknya menyala. Kemudian di sini untuk dayanya terbaca 243,4. Nah, ini untuk lampu panci elektriknya terlihat. Oke, sekarang kita berikan nilai pada ini holding register alamat pertama.
kita berikan value-nya itu 200, kemudian kita klik update. Oke, di sini sudah tertulis sistem melebihi daya maksimum. Silahkan cek terlebih dahulu, lalu matikan RTU dan boleh dihidupkan lagi. Terima kasih. Nah, di sini LED-nya itu sudah mati. LED indikator yang menunjukkan bahwa panci elektrik ini menyala itu tadi sudah mati. Oke, mungkin saya rasa cukup dulu ya yang Moodscan. Nanti kita coba untuk software yang Wonderware yang sudah saya siapkan secara sederhana. Oke, sekarang kita coba menggunakan Wonderware. Sebelumnya mohon maaf jika video yang record dari laptopnya sedikit nge-lag karena memang laptopnya berat, jadi mohon dimaklumi. Terus sekarang kita hidupkan terlebih dahulu RTU-nya. Oke, sudah menyala. Kita lihat IP-nya sama, yaitu 4362. Belakangnya kita buka software Moodscan-nya, software keep servernya. Kita buka keep server, kemudian kita atur IP-nya yaitu 192.168.43.62. Oke, kemudian kita apply, terus kita oke. Nah, terus kita connect. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat pada yang Node MCU di sini. Oke, di sini sudah baik, komunikasinya good. Kemudian kita lanjut ke Wonderware-nya. Kita buka Wonderware yang sudah saya sediakan secara sederhana. Kita buka filenya, file. Oke, kita pilih yang Nabil ya. Oke, kita masukkan dulu username dan passwordnya karena di sini ada boolean yang harus dimasukkan supaya tampilannya muncul. Oke, kita klik login, kita pilih filenya Nabil, kita oke. Di sini sudah muncul bahwa tegangannya terbaca 234,90, sama seperti yang ada di RTU. Oke, di sini saya zoom terlebih dahulu. Oke, terlihat tegangannya 235,20. Kemudian kita coba untuk mengontrol lampu yang ada di sebelah kiri sini ya. Lampu ini itu dikontrol dari Wonderware. Kita klik, kemudian on. Oke, ini lampunya sudah menyala. Kemudian kita coba matikan lagi, kita klik pilih off. Oke, sudah mati. Kemudian pada Wonderware ini kita bisa lihat bahwa yang grup 1 ini menyala karena posisi dari relay 1 ini menyala. Oke, untuk tampilannya bisa kita lihat Wonderware-nya seperti ini. Oke, di sini mau ngambil data yang berdasarkan waktu, jadi kita matikan terlebih dahulu RTU-nya. Kita ubah konfigurasinya yang terhubung dengan beban lampu itu yang berdasarkan waktu. Jadi di sini kan lampunya akan standby nyala terus supaya tidak banyak daya yang digunakan. Jadi kita cukup pakai lampu saja. Oke, sudah diganti. Kemudian kita nyalakan kembali. Oke, kita tunggu sampai lampunya otomatis menyala sendiri karena RTU membaca bahwa sekarang masih pukul 18.04.
Oke, ini lampunya sudah otomatis nyala sendiri. Kita tunggu nanti malam pukul 10. Saya akhiri dulu videonya.